Selamat datang di channel Tidak Seberapa Guru ini. Kali ini kita akan membahas ya, masih soal lampu. Kenapa lampu lagi? Karena menurut saya lampu itu krusial. Dan mengingat video yang kemarin, kata teman saya lebih cocok jadi konten horor. Betul juga sih, gelap-gelap begini. Bener, kayak konten horor. Nah, karena kayak konten horor gini, saya jadi kepikiran, gimana kalau saya bikin konten horor? Bukan. Maksud saya, gimana kalau saya tambah lampu? Coba kalian bayangin, kalau konten video tanpa lampu. Gelap. Yap, murah tapi cerah. Itu kayak tepat banget untuk lampu Ulanzi yang harganya 125.000 di e-commerce warna oranye. Kenapa saya selalu bahas barang-barang yang murah? Sebenarnya saya nggak ada duit, tapi karena saya anak kos, harus bayar kos, jadi nggak ada duit. Oke. Saya rasa selagi kita bisa dapetin murah, tapi mewah, seperti lampu, murah, tapi cerah, berarti kita bisa manfaatin dong. Nah, kebetulan saya dapat lampu ini dengan harga 125.000. Untuk lampu segede ini ya, not bad lah. Kalau dilihat dari kotaknya, sebenarnya saya malas baca, soalnya isinya rata-rata bahasa China. Ya, ada bahasa Inggris sih, tapi lampu, masa harus pakai tutorial sih? Kita lihat isinya ya. Ada pocket dan kosong. Ada kertas sih sebenarnya. Kertas ini tulisannya how to use this lamp. Tapi saya yakin lampu ini cuma butuh dua hal, yaitu tenaga tangan dan tenaga baterai. Kita coba lihat dulu dalamnya seperti apa. Sih, kecil. Lampu di dalam kantong kain begini. Oke lah. Kantong kainnya juga terasa mahal, bukan kayak kantong kain murah. Seperti yang saya bilang, ini cuma butuh dua hal, yaitu baterai dan tenaga tangan. Di belakang ada slot baterai ukuran AA, cuma butuh 4 pieces. Kita pasang dulu. Ketika tenaga pertama sudah terpasang kayak gini, tinggal tenaga kedua, yaitu tenaga tangan. Sih, lampu kayak gini cuma butuh dua tenaga, baterai dan tangan. Sama akal sih. Kalau kalian nggak punya akal. Jadi di sini lampunya kecil, dan sebenarnya menurut saya itu bukan sebuah kelemahan, malah sebuah keuntungan, karena lampu sekecilnya bisa saya bawa kemana-mana, bisa saya taruh kantong. Kebetulan juga saya lihat waktu ini di e-commerce, komen mereka cukup menjanjikan. Yang review juga ngelihat pada suka, jadi itu salah satu alasan kenapa saya pengen coba lampu ini. Lampu ini dia nyediain dua filter, satu oranye, satu putih. Dan filter yang tidak terpakai dia jadiin sebagai penutup baterai seperti ini. Dan enaknya juga, setiap ujung dari lampu ini dia sediain magnet. Jadi kalau kita memasang filter yang kebetulan ada magnetnya juga, itu tinggal sih, enak banget. Dan ini nyediain juga dua filter, satu putih, satunya oranye. Nah, misalnya kita mau pakai filter yang oranye, dia langsung pasang di depan. Filter yang nggak kepake kita jadiin di belakang, jadi penutup baterai. Karena baterai kan cukup krusial, misalkan kena air dikit atau kenapa, lampunya bakal konslet. Kita cobain filter yang kuning. Ya, lebih kuning memang. Dan kalau kita lihat memang cerah loh hitungannya, dan ada dimmer di sini kalau kita bisa lihat. Nah, di sini ada dimmer di bagian sini. Nah, ini sebuah kayak pengaturan kita mau secerah apa untuk lampu ini. Kita coba. Ini cerahnya segini. Kalau kita dimmerin ke atas ini full mentok. Kita turunin. Sih, dia pelan-pelan mati. Nah, itu fungsi dimmer. Dan selain ada dimmer, di sini juga dia nyediain port micro USB. Mungkin kalau kita coba dia pakai kabel data, mungkin dia bisa nyala ya. Tapi kalau saya rasa sih lebih baik pakai baterai, karena baterai lebih kompatibel dan bisa dibawa kemana-mana kan. Selain itu juga plastik dari lampu ini terasa mewah, tidak begitu tidak terasa murah lah. Maksudnya masih oke untuk harga 125.000. Untuk barang seperti ini oke sih kalau menurut saya. Oke, kita kupas satu-satu ya. Di sini jadi di bagian atas dia nyediain on off. Di sini ada dimmer, sih. Ini dimmer yang bisa ngatur kecerahan. Terus di samping kanannya kosong, tapi di bawahnya dia ada port USB dan ada mounting untuk tripod dan lighting stand. Jadi saya rasa kalau memang dia sudah menyediakan ini, kita bisa memakai lampu ini mungkin untuk 2 atau 3. Kita taruh di kanan, kiri, atau di front light atau back light. Pasti oke banget. Saya juga yakin lampu sekecil ini nggak mungkin memenuhi keperluan kalian untuk dunia lighting, karena lighting itu kan pasti krusial. Nggak cukup lampu sekecil ini untuk memenuhi keperluan lighting kalian.
Tapi kenapa saya milih ini dan saya review ini? Pertama, harganya murah, pas untuk kita anak-anak kos yang pengennya murah tapi mewah, dan kebetulan ini murah dan cerah. Terus juga dia portable, bisa dibawa kemana-mana, gampang, ringan juga. Kebetulan saya sudah punya lampu LED di belakang biru dan ini merah di bawah. Jadi ini bisa buat nambah-nambah kecerahan. Karena saya punya satu lampu ring light di bawah, dia nggak punya stand, jadi cuma bisa baring gini-gini doang ya. Jadi makanya di lampunya dari bawah jelek banget sebenarnya kalau dilihat kayak film horor. Jadi kesimpulannya, menurut saya untuk harga 125.000, lampu sekecil ini cukup oke, karena bisa saya bawa kemana-mana untuk motret, untuk bikin video, atau hunting apapun. Menurut saya ini udah oke banget, karena dia kecil, bisa dibawa kemana-mana, dan tentunya murah. Baterainya juga ukuran A2, bisa kita dapat di mana aja, bisa dapat di Indomaret, Alfamart, terserah. Harganya juga relatif murah untuk A2. Terus juga lampu ini dia ngasih beberapa fitur yang menurut saya cukup oke, seperti on off di atas ini. Terus dia ada dimmer di sini yang mengatur kecerahan lampu, dan di bawahnya ada USB, micro USB. Kita bakal coba di atas gimana perubahannya lighting kalau pakai lighting ini. Tunggu bentar. Oke, jadi ini perbedaan setelah pakai lampu Ulanzi 96 LED. Di kotak kasih dia bilang dia menyediakan 96 butir LED di dalam lampu ini. Jadi saya rasa untuk harga 125.000 dapat 96 LED, ini cukup worth it. Dan kita lihat juga perbedaannya sangat drastis kan, dari yang awalnya seperti ini. Dan sekarang seperti ini. Cukup proper, kelihatan lebih niat gitu. Saya jadi bayangin gimana kalau saya punya 2, 3, atau 4. Mungkin saya bisa taruh satu belakang, satu di kanan, satu di kiri. Dan ini juga saya pakai dimmernya cuma setengah, terahnya kayak gini. Cukup proper kan untuk youtuber hemat seperti kita. Oke, video sampai sini dulu. Mungkin terasa sangat buru-buru, saya mohon maaf karena saya mau jalan. Tapi saya pengen banget konten lampu ini, karena lampunya baru banget datang dan saya pengen cobain. Dan first impression, saya senang banget. Ini keren untuk harga 125.000. Ini cukup oke untuk video konten kreator hemat seperti saya. Perubahan lampu itu kelihatan banget itu dari sebelumnya dan sekarang. 125.000. Ya worth it untuk kalian coba. Jadi jangan lupa lakukan apa yang dibawa ya. Bye guys. Kalau youtuber biasa gitu. Bye guys. Terus dia pura-pura jalan. Ngomong-ngomong kosong banget sih ya. Kayaknya nambah rak atau apa bagus deh di belakang. Liverpool udah ada. Kira-kira apa ya? Yap. Next video saya nggak tahu mau bahas apa, tapi kebetulan kayak saya mau bahas audio. Kalau kalian mau tahu, harga audio ini cuma 10.000 saya dapat, dan kualitasnya seperti yang kalian dengar selama ini di video-video saya. Silau cu!